سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آله وصحبه وسلم khususnya Muhammad Syekh Muhammad Al-Fatih Imam Al-Ghazali Musulih Mubu'in Musulih Mubu'in Allahumma fa'ala al-alim Bidana Bidana Al-Wahid 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lana wa rahmatika wa sur 'alaina rahmatan min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن اولادنا وعن ابنائنا وعن بناتنا وعن ازواجنا وعن ذريتنا وعن اهل بيوتنا وعن جيراننا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو لم تكن متعلما في طريق kisah فليس بين طلوع الشمس والزوال راتبة من الصلاة إلا هذه فما فضل عنها من أوقاتك فلك فيه في أربع حالات. الحالة الأولى هي أفضل أن تصرفه في طلب العلم النافع في الدين دون الفضول الذي أكب الناس عليه أو أكب الناس عليه وسموه علما. والعلم النافع هو ما يزيد في خوفك من الله تعالى ويزيد في بصيرتك بعيون نفسك ويزيد في معرفتك بعبادة ربك ويقلل من رغبتك في الدنيا ويزيد في رغبتك في الآخرة ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك
syaitani wa ghurubihi wa kaifi talbisihi wa kaifiyati talbisihi ala ulama su'i hatta aradahum li maqtillahi ta'ala wa sukhtihi haitsu akalu ad-dunya bid-din wa takhadhu al-ilma dari'atan wa wasilatan ila akhdhi amwali salatina wa akli amwali al-awqaf wal yatama wal masakin wa sarfi himmatihim tulanaha nahari ila talabil jahi wal manzilati fi qulubil khalqi. Oh kama qala rahimahullah. Namun baca kita belum baca makannya tadi. Ini singkat baca makannya semua tadi kita baca syaratnya. Ini kena sing mereka kita mudah kita yang mudah itu karena belum baca makan. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratul mukarramin wal mutaramin wa alim wa yai wa ustaz wa guru agama wa sepuh ini sepuh Bapak Ibu jamaah sekalian, guru khusus Ustaz Nur wa yai wa alim, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa ingatkan di setiap kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat syukur kita sebagai bagian dari kita menjaga ketaatan kepada Allah, memanjangkan umur kita semua dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita yang sudah lewat. Allah terima semua amal ibadah kita. Allah jadikan semua ibadah amal kita sepanjang hidup sebagai hujjah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hujjah yang melarang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah jalan bagi kita untuk berkumpul dengan orang-orang baik dalam kebaikan di dunia dan berkumpul dengan orang-orang baik di hari akhir di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang sedikit di akhir kemarin. Jadi terakhir kemarin perintah beliau tentang keutamaan menuntut ilmu bermanfaat itu. Jadi hendaklah di waktu antara sudah zawal syams, sudah panggilan yang akhir zawal tulu'ul syams. Pada waktu terbitnya matahari itu beliau diisilah dengan menuntut ilmu. Talabul ilmi nafi' fi din, menuntut ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Dunal fudul alladhi akkala an-nas 'alaihi wa sammuhu ilman. Bukan al-fudul itu baik ilmu juga, tapi sebaliknya. Jadi barang yang buruk. Jadi yang afdalnya itu ilmu, al-fudul itu bukan sesuatu al-fudul yang buruk. Aila yang faham, sesuatu yang tidak bermanfaat. Alladhi akaba aila zaman, yang menyibukkan orang. An-nasu, yang manusia sibuk di situ, melazimi terus menerus alaihi padanya, wasamu ilman, lalu kemudian dinamai oleh manusia itu sebagai ilmu. Mereka namai ilmu padahal sesuatu yang tidak bermanfaat. Wadhalika, hal itu menjadi Imam Nawawi ka'ilmi sihri wa nujumi, seperti sihir dan nujum. Ilmu juga itu. Boleh ilmu, kok ngaji kalau ngaji, bukan sih langsung bukan itu ngaji. Ilmu sihir dan ilmu nujum atau ilmu apapun nanti beliau jelaskan selanjutnya. Wal ilmu nafi', sedangkan ilmu yang bermanfaat itu, apa yang dimaksud ilmu bermanfaat menjadi beliau al-muqaddamu 'ala al-ibadati, yang dia bisa lebih baik, lebih utama daripada ibadah. Kemarin cerita dengan ibadah 1000 hari beliau kan 1000 rakaat, menengok 1000, menyolatkan 1000 jenazah, atau menengok 1000 orang sakit. Jadi ibadah 1 rakaat itu lebih baik daripada ibadah. Nah, ilmu yang bermanfaat, datang ke majelis ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada itu. Dia datang menyolatkan jenazah,
tapi hatinya sama sekali tidak dilembutkan. Kemarin kan ceritanya habis mengeluarkan jenazah malah sibuk menghibah jenazah, lalu dewi-dewi bakal mati. Padahal ujar Nabi, kafa bil mauti wa'izat, awal riwayat kafa bil mauti wa'izat. Cukuplah kematian itu jadi nasihat. Nasihat tentang apa? Oh, nasihat pada saatnya kita juga akan sampai ke sana. Nah, dia udah dinasihati sama sekali. Melihat orang meninggal tidak pernah berefleksi bahwa dia juga jamak. Sekarang udah gak ada jamak itu jamak. Ini panewon ya. Panewon itu udah terus berjalan. Ini jamak calon mati. Panewon itu panewon itu jamak. Semua ya jamak. Jadi gubernur ya jamak. Semuanya bupati ya jamak, guru ya jamak, juragan ya jamak, dosen ya jamak. Urusan di rumah bikin kecamatan anu urusan. Ini kafa bil mauti wa izat, cukup kematian itu sebagai nasihat. Menyelamatkan orang kayak COVID kemarin nih, menyelamatkan orang, tapi lupa tidak mengingatkan kita bahwa kita akan menyusul. Makanya kan lafaznya wa inna ilaikum lahiqun. Nah kita kubur itu assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna ilaikum lahiqun. Sesungguhnya kami akan menyusul. Jadi tiap kali kita ke kuburan itu sebenarnya kita mengikrarkan bahwa kita akan menyusul. Tapi seberapa banyak kita sih datang ke kuburan keinginan bahwa kita bakal nyusul. Kan cuma kemarin yang ada di kampung istri gua ke Betawi ini gua nanti si sholat H-1 lebaran penuh makam. Nah tradisinya di sana ada di kampung istri gua di Betawi itu. Jadi orang ke makam itu H-1 dari puasa. Jadi biasanya sehari 2 hari menjelang puasa atau Jumat terakhir menjelang Ramadan. Lalu H-1 riroyo besok program itu sama pulang dari sholatnya. Jadi orang habis sholatnya itu mau kubur dulu. Jadi nanti ketahui di tempat istri gua penuh kuburan nanti orang tumpuk di sana. Sebagian bahkan orang pulang ke rumah saya. Jadi bersolat, itu sama hubungan makam sana. Jadi ruangnya sekali di makam. Nah, baik ilaikum lahiqu. Lafaznya inti nasihatnya itu lahiqu akan menyusul. Jadi saudara sering kita melihat kuburan, melewat apa mana kita di sini ya. Bendino lewat kuburan ya. Bendino karena bendino lewat soal pikiran pada nyusul gitu kan. Ujung-ujung apa nyusul? Ujung-ujung menyusul insyaallah. Oke kita beruntunglah kita di sini nasihat itu tiap hari dari depan mata kita. Nasihat cuma yang nanten dengan nasihat itu kadang-kadang berhasil menasihati, kadang-kadang tidak nanten. Ini kok mau masalahnya. Ini barang ini diampun, alhamdulillah dokter kita nasihatnya di depan mata kita tiap kali lewat. Kan kayak di tempat pulau putih, yang di sawi barat dan pulau, nah kan perumahannya kan udah nyempil. Tapi ini perumahan apa? Ya rumah masa depan nih. Rumah masa depannya ada nyempil, tapi waktu teman nih, untuk alkahnya di tengah, alkahnya di tengah biasanya dia oleh 20 sampai lapangan. Karena alhamdulillah. Kalau kayak kami, kalau yang buka pintu belakang lantai 2 rumah pulau itu pemandangan pertama sing tampak yo, ya di tengah juga. Ini kan pada-pada di atas itu. Tuhan kita begini pada-pada di sini terbuka. Memang di atasnya. Masya Allah. Mainan ilaikum lah. Jadi ya memang nasihatnya itu belum menyusul ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu kemudian disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa ilmu nafi' ilmu yang dimaksud ilmu bermanfaat yang muqaddamun 'ala ibadah, yang lebih utama dari ibadah ini adalah huwa ma yazidu fi khaufika min Allah Ta'ala. Itu adalah ilmu yang adalah ilmu itu yazidu ma segala apa yazidu yang menambahkan fi khaufika pada takutnya engkau minallahi ta'ala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yazidu fi basiratika, dan juga menambahkan pada pandangan engkau ayat ilmika, pandanganmu dengan ilmumu, bi uyubi nafsika, dengan aibnya dirimu, wa yazidu fi ma'rifatika, dan menambahkan pada ma'rifahnya engkau bi ibadati rabbika, dengan ibadah kepada Tuhan engkau, wa
yazidu fi rahmatika fil akhirati, tapi justru menambahkan pada sukanya engkau kepada akhirat. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika, membukakan ilmu dan pandangan engkau tentang buruknya amal engkau, hatta tahtariza minha, sehingga engkau hatta tahtariza minha, sehingga engkau berhati-hati daripadanya. Wa yu'ayyinuka ala suluki tariqil akhirati, lalu kemudian dia menunjukkan menunjukkan engkau ala suluki tariqil akhirati, pada jalan menuju akhirat. Idza ta'allamta dzalika, apabila engkau belajar yang sedemikian, al-ilma, ilmu yang begitu, ala qasdi isti'anati bihi ala suluki, dengan tujuan ilmu itu menolong engkau pada menjalani as-suluki, menjalani suluk, yakni suluk itu ya langkah itu, menjalani jalan-jalan ketaatan kepada Allah. Wa yuqli'uka ay yu'allimuka, lalu kemudian memberikan pengetahuan kepada engkau ala makaidi syaitan, atas tipu daya syaitan, ay makrahu ala makri, atau makarnya tipu daya syaitan, wa gururi, tipu dayanya juga khadi'ati, jadi caranya menyelewengkan engkau, wa kaifi tanfisi, dan bagaimana caranya dia menyerupai itu, berpura-pura atau berpura-pura baik padahal buruk. Ayatan diisihi wa khiyanatihi, yakni dia sembunyikan keburukannya, wa khiyanatihi, dan kekhianatannya. Ada ulama isu yang tipuan itu dia tujukan kepada ulama isu, yaitu para ulama yang buruk. Wa humul ladzi qasadahu min al-ilmi tanam, yang itulah siapa itu ulama isu? Humul ladzina qasadahum minal ilmi, mereka lah orang-orang yang qasduhum, tujuan mereka minal ilmi, daripada ilmu itu adalah at-tana'um bid dunya, mencari nikmat dengan dunia, wa tawassul ila jahi, untuk mencapai kemuliaan dunia, hatta aradahum ay wajhahum limaqtillahi ta'ala, hatta aradahum, sampai akhirnya menampakkanlah kepada mereka wajahum, menampakkan kepada mereka limaqtillahi ta'ala, bukti aradahum itu menghadap-hadapkan mereka, menghadapkan ke mana? Limaqtillahi ta'ala, pada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti wa sukhti wa ghadabi, yang kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Haitsu akalu wa akhadhu ad-dunya bid dunya, lalu mereka makanlah dunia bidini, mereka memakan dunia dengan menggunakan alat-alat agama. Wa qawluhu haitsu akalu ila akhirih, perkataan Imam Ghazali haitsu akalu sampai akhir dari kata akalu itu ta'lilun li tasmiyati ulama isu, itulah jadi sabab dinamailah mereka ulama isu. Ay wa innama samu ulama isu li'annahu akalu, mereka dinamakan ulama su karena mereka sampai memakannya. Sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, macam itu. Maka ujar beliau, bagaimana cara mengukur ilmu manfaat? Cara mengukur ilmu manfaat itu sederhana. Ilmu manfaat itu adalah ilmu yang yazidu fi khaufika min Allah Ta'ala. Pertama, dia menambah rasa takut kita kepada Allah. Takut akan apa? Takut akan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Karena akhirat itu adalah tempat di mana kita akan diperhitungkan di hadapan Allah. Maka yang kita takutkan adalah ketika perhitungan kita dihitung lebih banyak buruknya, na'udzubillahi min dzalik. Itu yang dimaksud dengan khauf. Bukan khauf itu seperti orang takut setan. Khauf itu orang takut pada penguasa. Bukan. Khauf yang dimaksud itu karena Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim, Allah itu Ghafur, Allah itu Tawwab. Jadi Allah Maha menyayangi, Allah Maha penerima taubat. Allah setiap malam, setiap subuh meminta para malaikat turun naik pagi dan sore. Di antara yang dicari itu adalah siapa yang beristighfar kepada Allah di sepertiga malam. Aku ampuni, tiap waktu Allah membuka pintu ampunannya. Demikian Allah.
Jadi Allah tiap waktu membuka ampunannya, Allah tiap waktu membuka pintu taubatnya. Cuma kadang pintunya dibuka, kita sing jarang masuk. Nah, nanti kalau pintu pun dibuka kan, cuma yang masuk apa boten itu yang perkara. Itu dua perkara sing beda itu. Allah itu Maha Pengampun, tapi apakah saat itu kita meminta ampun atau tidak? Allah itu mencatat segala amal kebaikan. Masalahnya apa hari itu kita beramal baik atau boten. Padahal malaikat pun siap catat itu. Cuma jadi malaikat, nah itu beri orang sing dicatat, sing dicatat orang pun siap catatan, ampun siap catatan. Begitu Allah. Nah makanya disebut dengan khauf. Takut kepada Allah itu bukan kita membayar Allah sebagai zat yang memukai, bukan seperti kita takut dengan manusia yang kita takuti, tapi kita takut kepada Allah sebagai rasa khawatir, rasa kekhawatiran, lalu kemudian menjaga diri kita dari maksiat. Kenapa? Karena kita takut pada saatnya di hari akhir menghadap Allah dengan keadaan berterima dosa. Kita takut menghadap Allah dalam keadaan bangkrut. Namun sering dibacakan dengan hadis bangkrut ini ya. Kita pulanglah dengan segala macam ketaatan kepada Allah. Cuma sayangnya kita lupa kita juga pulang menghadap Allah dengan membawa segala keburukan dengan manusia. Nauzubillah dari sesudah dihitung-hitung dikompensasi, akhirnya ketaatan kita kepada Allah berupa sholat, berupa haji, berupa sedekah, ternyata tak cukup menutup keburukan kita dengan sesama makhluk. Bangkrutlah kita, nauzubillah dan jadi ujar beliau, ilmu yang manfaat itu pertama ada ilmu yang bisa membantu kita menambah takutnya kita kepada Allah. Takut dalam pengertian yang semakin banyak mengontrol kita dalam melakukan kebaikan di dunia dan menghindarkan keburukan. Sederhana tadi. Pulau aku tadi pulau masih mungkin panjenengan sering dengar sudah ulang-ulang ini. Pulau kita karena istri pulau ibu, pulau sambil dulu nih. Pulau nasi sokol bus warga mau sampah. Dia aktivis bang sampah. Akhirnya pulau merelakan lantai teras belakang lantai 2 itu dulu pulau niatin. Tapi nanti juga pemandangannya ke selatan sangat hijau. Karena baru kalau niat itu buat pulau duduk santai nanti. Dan dulu kalau pernah punya pengajian online di situ, kan enak hijau gitu kan. Tapi sekarang ibu jadi gudang sampah istri pulau. Ya benar sama boleh. Karena dia aktivis tong sampah sebulan sekali nimbang lumayan kan sebulan sekali nimbang. Nah, tapi kamu kan ya, maksud pulau sederhana. Kalau kadang-kadang gelo lihat lagi naik mobil, naik motor, engkau ada di depan pulau bawa mobil, tiba-tiba loncat dari jendela, ngomong sampah, cok sebentar bapak, sampah sebentar bapak, sampah pulau dada ya masya Allah. Niku memang mungkin tidak mengganggu sholat panjenengan, tidak mengganggu sholat kita, tidak mengganggu sedekah kita, tapi jangan-jangan jadi dosa dengan hak adami. Jadi dosa dengan makhluk Allah yang lain. Alam ini makhluk Allah. Manusia yang lain itu makhluk Allah. Lalu sing banjir Jakarta, Bekasi kemarin rapi kan tergonopo. Maka melakukan manusia terhadap alam gitu. Mulai dari alamnya dirusak, sampahnya dibuang sembarangan. Sederhana. Mulai dari sampah rumah tangga sing plastik, plastik. Cuma naik rumah tangganya ribuan, 1000 plastik jadinya. Iya udah sampai di rumah nih untuk sing buang sampah sembarangan. Lalu sing buang sampah saja disamikan. Oh, tenggelam di bawah di rumah. Mungkin nanti sing pas hujan lebat semua dibawa turun ke bawah. Apakah tidak zalim kita yang di atas? Kan dulu sering ingatkan nih, sing mungkin paling zalim nanti di Jatisawit. Ini urusan sampah nih. Di Jatisawit Timur di perumahan Pulau Rigo, yang mungkin paling zalim itu Pulau Samberes Kabarisan. Karena apa? Karena pulau di atas kan. Boleh buang sampah sembarangan di situ, hujan deras, boleh bawa ke area center daripada Pak Untung, Pak Paidi, ke sana dulu. Makanya di Pak Paidi, Pak Untung ini boleh di tempat pulau bisa banjir. Mungkin ada kejadian sawit ngomong kita naik gunung kebanjiran tuh kayaknya gunung. Sekarang saya ingat Bogor karena gunung kebanjiran. Sababnya apa? Sababnya selain karena kita merubah kontur alam, gitu. Mungkin belum paham gitu.
perumahan kita ini, karena dulu ternyata kontur sungainya diubah kata dulu kan. Di bawah itu ternyata jadi sawit timur kali barat itu, dari arah barat sini kan harusnya ada alur sungai itu. Ternyata kontur sungainya diubah dulu untuk menyesuaikan barisan rumah, dan itu tidak cukup untuk menampung alur air. Ini dulu kan mega. Ya ternyata kan Gusti Allah kan yang alam itu yang pun ada. Mega itu fungsinya ya untuk mengurangi air menumpuk karena jalan banyak. Ini dibikin lurus, ternyata ujung badan cetak untuk segera mengeluarkan. Memang sungai di bawah sungai gede ya. Nih di belakangnya Pak Aris PDAM memang sungai gede itu sungai gede. Tapi kan menuju sungai itu tetap jadi nek sungai bikinan Gusti Allah itu tetap punya apik daripada sungai bikinan manusia gitu. Ya bisa sih manusia. Tapi maksud kula sederhana ya akhirnya pun lihat sampah kalau Masya Allah. Yang zaman kita membuang sampah sembarangan itu karena kita tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mikirnya itu dari Imam Ghazali yang dimaksud takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu panjang dalam pengertian menghitung kalau caranya seolah itu konsekuensi logis dari setiap tindakan. Jadi bahwa setiap yang kita lakukan itu pasti punya akibat. Baik pakai ilmu dunia, ilmu alam itu bahwa akan begini, maupun ilmu akhirat bahwa kita akan berhadapan dengan pertimbangan perhitungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di Jogja mulai lagi Pak, kemarin sampah terlalu sampah terakhir di mana lagi ya Pak? Dulu banyak tumpukan pengong, sampah di daerah pengong itu ketemu banyak Pak. Kita itu daruratnya, yang membuat darurat sampah itu diantaranya ya tadi karena coba kalau kita mulai dari rumah kita. Nah orang yang mengelola sampah menurut pulau mungkin kamu terlibat ini sudah pulau bisa jadi pulau sampah. Menurut pulau orang yang mengelola sampah dari sejak di rumah itu insya Allah bisa dicatat sebagai orang yang punya khauf terhadap Allah. Jadi kalau gitu berarti sekarang kampanyenya ada juga. Pilah sampahmu dari rumah sebagai bukti takutku kepada Allah. Wah, bikin stiker gitu. Karena kita berkhauf itu mengajarkan kita khauf kepada Allah, mengajarkan kita. Jadi ilmu yang mengajarkan kita untuk berpikir jauh sampai sesudah ini apa, sesudah ini apa. Maka beliau sebut hatta tahtariza mengamalika kita tadi dia sambungannya. Wa yazidu fi basiratika, menambah juga basirah engkau, yakni ilmu engkau. Saya juga pernah cerita ini dari nanti saya di malam Kamis ini. Jadi basirah itu literally maknanya secara literal itu maknanya melihat. Tapi penglihatan yang dimaksud itu adalah penglihatan dengan ilmu. Jadi dengan hati. Jadi dengan hati. Nah, wa yazidu fi basiratika, jadi basirah dengan ilmu engkau. Apa yang dilihat bi'uyubi nafsika, dengan aib dari dirimu sendiri. Jadi ilmu yang bukan bi'uyubi nafsika. Jadi ilmu yang membuat orang sibuk dengan aibnya. Kan kata dia, nek bikin dunia ini rame dalam pengertian ribut, gelap-gelut. Itu karena sing dilalui aibnya wong. Karena sing dilalui aibnya wong. Coba nek aibnya dewe-dewe itu. Kemarin kan pulau cerita nih, nek panjenengan itu ngundang pulau ustaz niku mergo Gusti Allah nutupi aib kula. Mergo kula iku dosen kuwi doktor. Nek panjenengan datang kita suntik kita boten saged kula. Walaupun doktor gitu kan. Wah itu kami itu doktor deh. Kok bisa nyuntik gitu apa? Ya Allah. Tak ambilkan waktu ibu lo bukan suntikan di rumah Pak, tapi itu suntikan printer banyak orang tanah di gon buatan pergaulan sekolah buatan gue sama-sama pergaulan untuk di air pulau nek tutup dari mata panjenengan. Berarti Gusti Allah melindungi kita. Akhirnya ini diselamatkan karena sabab itu, sama sekali bukan karena kita sempurna, karena kita baik. Kesempurnaan kebaikan itu kan ditempelkan Allah di kita. Seketika Allah tarik
wassalam selesai. Niki ilmu ini Allah tempelkan di kepala Allah bisa ngaji, bisa baca. Seketika Allah tarik, bisa seketika itu pulau berhenti mengucapkan sesuatu yang tak bisa udah gak bisa mikir mau nyebut apa nih biasa gitu. Itu makanya orang-orang dalilnya yang membenarkan manusia untuk takabur di kitab di salah satu edisi Ihya. Kalau salah satu edisi Ihya dengan yang itu banyak tahqiqnya, banyak editornya. Kitab itu dimulai dengan lafaz ini. Alhamdulillahilladzi tawahhada bi kibriyaihi. Segala puji bagi Allah yang menyendirilah Dia dalam ketakaburannya. Maksudnya apa? Tidak ada orang lain, tidak ada yang lain yang bisa takabur. Allah satu-satunya zat yang bisa takabur. Kenapa? Karena yang boleh takabur itu adalah Al-Ghani. Satu-satunya yang boleh takabur itu adalah orang yang kaya. Dan yang dimaksud Al-Ghani itu adalah la hajata ila ghairi. Orang yang tidak punya hajat kepada orang lain. Sementara kita, perlu sering diingatkan, kita tidak ada satupun dari kita yang tak berhajat kepada orang lain. Kalau yang punya mobil sampai 5 ada yang betul Pak. Yang sampai 5 itu jadi juga rental, bukan jadi dosen. Tapi dia juga rental, semuanya sudah tembak ya. Kalau punya mobil sampai 5 misalnya, naik mobil harta dunia pulau bertambah, tapi dalam pandangan Allah pulau tambah miskin. Kenapa? Pulau tambah fakir, pulau tambah fakir. Kenapa? Karena setiap mobil yang pulau punya menandai semakin bergantungnya pulau kepada orang lain. Jadi tambah harta dunia bukan tambah kaya, tambah fakir kita. Fakir ila Allah yang memberi rezeki dan fakir ila nas. Kita fakir kepada manusia. Coba tuh mobil 5 misalnya. Nopo yang mau sugih dua mobil 5 nyuci dewe. Ora kan? Pasti malah nyuruh sih nyuci kan. Berapa hajatnya kepada tukang cuci mobil? Nek misalnya keluarganya mau mangkat kabeh udah cukup, dia berhajat kepada orang lain untuk nyetirin mobil yang lain. Nek pas mobilnya rusak, dia punya hajat kepada tukang bengkel. Terus semakin banyak harta yang semakin besar rumah kita. Pokoknya yang sugih rumahnya 5 kali ini misalnya. Betul-betul sini Pak, 5 kali masjid ini. Pokoknya yang sugih dia harus nyapu dewe. Boten, itu pasti nambahin asisten rumah tangganya. Berarti semakin banyak hajatnya. Jadi semakin kalau anak sekawan itu hajat kalau tonggo tambah banyak. Bukan boleh anak sekawan bergagah itu anaknya boten. Kalau tambah hajat, karena semakin berhajat kepada orang maka semakin fakir kita. Bukan tambah suki. Jadi usah melinting mementak apa ini? Kalau dia senang jawa-jawa ini, melinting mementak apa? Melinting, keminter, memenstus, ngomong mana? Mementak, masya Allah. Perlu cerita aja kalau mendus ini. Iya, makanya masya Allah. Kalau selalu kan itu karena pengalaman pertama di Jawa. Kenapa dulu menempelkan dengan kata-kata Mendus? Karena itu pengalaman pertama orang Banjar tinggal di Jawa dikibulin seseorang tentang kata Mendus, tapi balik dulu Mendus kan beliau. Masya Allah. Kau pengalaman pertama itu menempel kuat sekali sampai saat ini. Justru tetap pakai keluar tetap boleh ceritakan bahwa anak cucu tentang Mendus itu. Pelajarannya sederhana, ojo ngajari wong sing elek. Mulai balik sertifikat ini balik ya. Kan bodoh kan yang mau Banjar ibu itu orang Jawa. Nek permisi itu bahasa harus nopo segawon. Mulai bodoh kan. Nek itu kalau nek itu bukan pulau tapi itu bukan pulau segawon. Masya Allah. Benar. Karena bahasanya bagi kami orang Banjar bagus di bawah bunyinya apa itu? Segawon. Bunyinya apa? Masya Allah. Yang kali biasa. Boleh yang pernah punya pengalaman serius dengan panjenengan yang tertos saya dari Ketek. Kalau arah dari Kota Baru mau masuk ke Malioboro, dulu kiwo jalan itu orang tongsek jamu. Mungkin bulan pertama 2 kali 1.000 juga Pak mampir. Bayar 10 sih jamu tongsek pakai jamu. Masih, yo kan termasuk
kita jual sama si buatnya datang. Punten mas, mereka jamu gitu, kita kesal jamu, sampai 3 kali akhirnya mas anjing ini mas. Lalu lo pikir itu lo konsep, lo pakai rempah-rempah jamu atau ya Allah ya dari masalah. Nah, di BMU binafsika menjaga dia membuat kita lebih banyak melihat aib kita daripada aib orang lain. Ujar Nabi, "Tuba liman sya'alahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang dirinya disibukkan dengan aib dirinya sendiri daripada aib orang lain. Panjenengan misalnya lihat yang mau nopo ya Pak, nek aib wong sing kira-kira iso wangen contohnya sing cedhak. Kalau mikir aib orang, nanti contohnya aib wong gitu. Ini akhirnya kita mikirkan yang kata pokoknya nih aibnya mau liane gitu loh, aibnya mau liane misalnya nek nopo ke masjid nek badannya baunya tidak semerbak, bukan bau malaikat subuh, ke malaikat siang. Kata kemudian abunya bukan malaikat. Ya nikah aibnya kurang satu aku nih sholat orang mau dimakinya apa yang aku sampai kemarin. Terhadap aib orang itu kita hanya punya 2 dalil. Dalil pertama kalau kita bisa bantu, dalil kedua kalau kita bisa menghentikan kalau itu keburukan. Yang ketiga nggak kena orang-orang diomong-omong. Jadi lihat uang orang diomong kan orang menyelesaikan masalah. Kita bisa bercerita tentang aib orang itu kalau dia memperbaiki atau menyelesaikan masalah. Bukan jadi kalau aku minta parfum satu dong, yang mananya bisa ya ibu tahu bisa ya. Lalu kemudian bantu mengharumkan dia atau bantu dia apa kayak pokoknya sih bisa nolongin gitu, bisa nolongin. Selama tidak 2 perkara itu tidak bisa menolong atau tidak bisa menghentikan kalau itu keburukan orang, maka jangan pernah dibicarakan. Kita boleh membicarakan keburukan. Ada yang ketiga sebenarnya dalam fikih. Yang ketiga dalam fikih itu kalau bersaksi di pengadilan ya, kita boleh ditarik. Ini wong suami istri dulu gitu kan. Kalau saya baru ngomong kok bojoku dulu mantap mau konek kok bojone dhewe kayak jadikan artis. Kan diceritakan di film itu artis ya. Kali selebriti berarti diceritakan artis. Kan bojone itu artis ya, kalau saya diceritakan apa kok diceritakan itu tombol buat nah ilmu yang manfaat itu jaga ilmu yang menyibukkan diri. Akhirnya apa? Dia menyibukkan diri dengan aib diri sendiri. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbina. Menambahkan ma'rifat kita pada beribadah kepada Tuhan kita. Lalu kemudian wa yuqallilu min rabbatika fid dunya. Sedikitkan daripada cintanya kita dengan dunia. Wa yazidu fi rabbatika fil akhirah. Menambah cinta kita kepada hari akhir. Wa yuqahu basirataka bi amali amalika hatta dan yang penting ilmu yang manfaat itu adalah membuka mata hatimu tentang begitu kurangnya amalmu sehingga kamu berhati-hati kepadanya. Sholat kita kurang banget, maka menjaga kita dengan sholat kita. Ilmu yang manfaat itu melihat kita dengan harta kita. Berpikirlah kita seberapa banyak sudah harta ini kita bersihkan. Karena dapat harta itu menolak yang lebih pernah di apa dari uang konsultasi. Dan kalau ini pun yang sadar dengan orang tertentu sudah apa kayak dibikin pakai pula yang lebih yang belum nanti belum. Orang konsultasi, mau kira-kira orang ini kejadian baru beberapa hari lalu. Baru sekitar 2 bulan Ramadan, uang sih lokasi saat dari poso kemarin orang diminta lokasi orang diminta. Lalu kita menjelang Ramadan malah WA. Alhamdulillah terima kasih. Tasih wonten THR terus ya. Biasanya harus siap menerima juga kurang.
Kalau tapi nek diminta jadi yo rasa ora demen Ustaz. Oh. Nek ora diminta kan kalau ngasih, kalau mau apa itu? Berarti kok malah minta, kalau malah minta ini malah nggak mau ngasih. Akhirnya bilang, ada Bismillah. Ya Allah akhirnya ngerti soal sing dimaksud gitu. Masya Allah ini hukumnya. Angger nek panjenengan kasih saderenge poso kemarin niku jadi Gusti Allah al-mahrum. Sing sekarang minta niki asail. Karena apa? Karena dalilnya dalam Quran wa fi amwalikum haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Di hartamu niku ada hak orang yang meminta dan orang yang dia butuh tapi dia tidak meminta. Jadi ono wong minta walaupun sudah pernah dikasih niku insya Allah cara Gusti Allah mendatangkan asail dalam ayat ini kepada panjenengan. Jadi panjenengan kudunya bersyukur. Ampun tiga ada ini secukupnya. Ya ada Ustaz tapi orang jadi tinggi loh. Ada, dia punya orang kasih tapi orang pernah minta itu loh, benar demen ada inci. Oh ya Allah, jadi malah kadang-kadang ini. Tapi ya Bismillah. Nanti demikian ke harta kita. Di harta kita itu ada hak orang yang meminta, ada hak orang yang diam. Berarti kalau orang meminta, bersyukurlah kita. Kenapa? Allah datangkan dia untuk meminta kepada kita. Karena memberi kan tidak mesti harus menyelesaikan semua masalah. Ya secukupnya kita memberi dalam batas kemampuan kita. Tetapi alhamdulillah Allah kirim as-sa'il ke rumah kita. Sa'il itu orang yang meminta. Apakah benar orang ini berhajat atau tidak? Itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Nah, itu dia bayi sewaan. Ini selama bisa dibuktikan bayi sewanya pun cekap bisa jadi iya, tapi kan kita nggak sempat meneliti kan. Mau panjenengan mau kirim minta, saya bayi terang baru nggak kasih, maupun Melayu mungkin, maupun Melayu. Ya ini Bismillah. Jadi husnuzannya diturunkan, suuzannya diturunkan, husnuzannya dinaikkan. Agar apa? Ini ujian beliau tahtarizannya. Kita lalu kemudian berhati-hati dengan amal kita. Allah Ta'ala besok yang saya berapa mungkin manfaat barokah, mungkin jadi manfaat kerjaan kebaikan bagi kita semuanya di dunia dan akhirat. Allahu a'lam bishawab. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna wa rahmatan bis-salihin. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang bersalah kita dengan kita suara asal yang kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Subhanallahi